Indonesia ini jangan sok beresin Israel lah. Laut Cina Selatan ini beresin sebelah rumah kita, nggak bisa kok kita. Saya sampai baca, karena saya ingin meyakinkan orang bahwa membereskan Israel itu is not as simple as we say. Tapi bahwa mengakui Israel itu adalah sebuah negara berdaulat yang menghormati agama, saya terus terang malu sama Indonesia hari ini. Lebih di sana lebih menghormati agama daripada kita. Mungkin yang nggak pernah tinggal di Israel nganggapnya Israel itu jahat banget ya, tapi saya tinggal di sana. Subscribe, like, comment, and share. Karena bayangkan Indonesia itu dari tahun 62 Pak, ketika Bung Karno memban Israel dan Taiwan ikut olahraga itu, terus kebijakan luar negeri kita kayaknya seperti itu aja, nggak pernah bergeser. Bergeser itu pada saat Gus Dur saja kan. Pak Harto memang tetap menyatakan mendukung Palestina dan lain-lain, tapi Pak Harto pun fair, masih menerima Israel ke kediaman, masih membuka hubungan kita militer, lebih terbuka lah istilahnya. Even hawk kita juga kan diambil dari sana gitu. Meskipun maksud banyak misi-misi rahasia dilakukan bersama Israel. Saya melihat setelah Gus Dur itu mungkin terus kita kayak jeda gitu. Ya kan, betul lah ada misalnya keterlibatan Kemlu, tapi kan akhirnya cuma retorika menurut saya. Retorikanya itu ada yang yakin gini, karena kita punya Islam terbesar, maka kemudian kita bisa mampu menggunakan kekuatan diplomatik. Kenapa kita jadi lihatnya dari masalah Islam gitu? Karena masalah Israel itu bukan masalah antara Islam dan Kristen, bukan masalah apa. Kalau kita mau tarik ke agama bisa lebih ekstrim Pak. Saya itu kebetulan karena saya sekolah di sana dan bukan saja harus memahami tentang tentara ya Pak ya. Saya melihat dulu dasar tentang tentara seluruh dunia. Di dunia ini nggak ada tentara lahir dengan judul People of Liberation Army, kecuali tentara Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian Israel Defense Force, kemudian Vietnam dan Aljazair, 4 negara. Yang semuanya sudah bergeser dari People of Liberation Army, tapi Israel mempertahankan. Dan itu menurut saya membuktikan bahwa dengan kekuatan yang demikian kecil, digempur seluruh negara tetangga, Israel bisa survive. Jadi ini yang mesti dipahami dulu gitu loh. Nah, untuk paham juga, saya kemarin beberapa hari yang lalu diundang oleh Bu Yeni Wahid bicara di Wahid Foundation tentang bagaimana Israel ini kan. Nah, itu saya sampaikan. Dari reaksi yang saya lihat, orang-orang cenderung gini, oh kita hubungan internasional tuh paham bahwa ini sebenarnya telah terjadi aneksasi lah bahasanya dipikir soal aneksasi Israel sadis gitu. Tidak ada yang menyuarakan bagaimana sebenarnya juga kita harus melihatnya secara fair. Dan ini ceritanya bakal panjang Pak. Jadi konteksnya saya mau ngomong gini, Indonesia ini jangan sok beresin Israel lah. Laut Cina Selatan ini beresin sebelah rumah kita, nggak bisa kok kita. Itu yang saya merasa terpukul. Jared anak muda diangkat baru jadi advisor presiden 2016. 2016, ya kan? Ya. 2017 dia sudah duduk dengan para negara Arab. 2018 dia proses apa saya nggak tahu. 2020 dia bisa membuat Abraham Accord keluar gitu. Tidak membawa nama agama Kristen, tidak membawa nama apapun sekte di Kristen, bisa mendekati Arab gitu. Kita yang katanya Islam terbesar, what did we do? Apakah si Arab bicara sama kita gitu? Kan enggak. Jangan salah loh, Israel pernah minta kita untuk menengahi. Ada, saya catatannya, maka saya tuh mohon maaf saya harus sambil buka catatan karena saya kan nggak hafal tahun ya. Tapi di sini dinyatakan betul bahwa Israel itu minta kita itu tahun sebenarnya 2006 ya, diplomat Arab Israel Ali Yahya udah bilang di Jakarta Post bahwa kenapa mayoritas Muslim Asia tidak suka Israel. Apa alasannya? Israel Palestina itu bukan masalah cuman agama, dan ini kita bisa berdamai dengan Jordan, Mesir, Maroko. Malah kalau dengan Asia Timur kita nggak bisa, urusannya apa gitu. Nah, kemudian 2006 kita tarik pasukan kita dari Lebanon, ya kan? Di tahun berapa ya? Sebentar, saya harus lihat lagi. Tapi yang pasti mereka tuh minta dukungan kita untuk menengahi. 2005 sebenarnya kan Pak Hasan Wirayuda juga sudah ketemu dengan Menlu Israel, ya kan? Tapi itu kemudian oleh Pak SBY juga nggak didalami lagi gitu. Tapi balik ini, saya sekarang mau cerita dulu soal kenapa Israel itu nggak mudah. Sama halnya, atau malah lebih mudah kita beresin Laut Cina Selatan menurut saya daripada beresin Israel. Laut Cina Selatan itu cuma historical claim Pak. Dan kalau kita mau ngomong, saya dari awal ngomong soal Laut Cina Selatan ya,
Historical claim itu nggak boleh dibalas sama tindakan militer. Dia klaim histori, jawab aja lagi pakai klaim histori. Bahwa kita bodoh nggak punya archive yang bagus tentang Sriwijaya, Majapahit, Kalinyamat, it is our stupidity gitu. Nggak boleh kita blame orang. Makanya pendekatan saya soal Laut Cina Selatan adalah historical. Nah, sekarang kita balik ke Israel, Pak. Saya sampai baca, karena saya ingin meyakinkan orang bahwa membereskan Israel itu is not as simple as we see it. Gitu. Tapi bahwa mengakui Israel itu adalah sebuah negara berdaulat yang menghormati agama, saya terus terang malu sama Indonesia hari ini. Lebih di sana lebih menghormati agama daripada kita. Mungkin yang nggak pernah tinggal di Israel, yang nggak Israel itu jahat banget ya, tapi saya tinggal di sana. Bagaimana mungkin di sebuah kota kecil ya, kita masih bisa bahwa saya agama Islam, Pak, tapi saya tuh mencoba memahami dari semua agama. Saya bisa ikut Via Dolorosa, memanggul salib suci itu. Berhenti di setiap pemberhentian 14 titik pemberhentian dari Antonia itu kan sampai titik titik Yesus disalib kan. Itu setiap pemberhentian itu kita melewati kampung Arab, Pak, pasar Arab. Orang Arab, orang Jewish di situ. Apa pernah kita yang lagi mengamanggul salib atas nama Yesus Kristus dong? Kalau kita manggul salib kan yang kita lihat Bunda Maria dan Yesus. Apa pernah orang Arab di situ ngelemparin kita atau orang Yahudi? Kalaupun ada Yahudi yang ekstrim, Pak, yang menganggap Yesus itu jahat sekali lah gitu. Tapi bukan orang Arab loh, nggak pernah orang Arab di situ. Kemudian dilihat dari faktor makam Nabi Daud. Ya kan? Itu dibagi, Pak. Satu dapat kaki kiri, satu dapat kaki kanan, satu dapat tangan kiri, satu dapat tangan kanan. Maksudnya sectionnya, kan makamnya panjang. Itu kan mencerminkan bahwa kita bisa bersama-sama di sana menghormati gitu. Nah sekarang kenapa bait suci itu tembok suci itu penting sekali buat orang Israel? Maka jangan melihat Israel itu segede Indonesia. Kalau segede Indonesia memang kita timur lepas bodo amat, ya kan? Si Padang Likitan lepas bodo amat, gede banget negara kita. Lah kalau Israel segitu-gitunya, Pak, 10 mil itu udah negara tetangga. Iya kan? Nah, bayangkan kita untuk mengerti bagaimana buat Israel itu Yerusalem demikian pentingnya. Dan itu kenapa kaitannya dengan Drop of the Rock, Pak, ya? Karena bayangkan nih kalau umat Islam, Ka'bah kita dipecah oleh kekuatan apa saya nggak tahu, tinggal 1/5. Bisa dibayangkan kayak apa? Kita pasti akan jaga sekali 1/5 Ka'bah itu dengan darah dan air mata. Itu Tuhan kita di situ loh, lambang agama kita di situ. Itu udah doktrin agama udah berat, Pak. Exactly dengan apa yang Israel bikin. Tembok keratapan itu, Pak, panjangnya tadinya hampir 500 meter. Karena diserbu Romawi itu tinggal 60 meter. 60 meter segitu-gitunya itu yang dia berdoa, dan di keyakinannya Yuda, itulah tempat dia berkirim surat pada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaan dia. Ya pasti dengan darah dan air mata dia bela, Pak. Itu dari faktor agama gitu. Tapi itu pun Israel masih mengizinkan ya. Saya Islam, saya boleh berdoa di tembok ratapan. Emang saya nggak pernah berdoa di tembok ratapan tiap hari. Kalau saya lagi ke Knesset, saya mampir ke tembok ratapan. Karena saya lihat orang tuh trans, Pak. Kalau Bapak kesana itu bisa lihat orang kesurupan melihat tembok ratapan, Pak. Saya merinding ngomong gitu. Dari berapa agama, dari berapa penjuru dunia? Karena apa ya, Pak? Ini kita lagi ngomong aura religius, bukan aura uka-uka. Ini kita lagi ngomong religius nih, Pak. Jadi ada yang trans, ada yang jadi gila melihat tembok ratapan, Pak. Banyak orang gila ditangkap di Israel itu karena melihat tembok ratapan. Karena ini ya apa sih? Ya itu sejarahnya panjang, apa kita lihat Mekah aja bisa gemeteran, gimana lihat tembok ratapan yang sejarahnya udah juga panjang sekali gitu. Nah ini yang menurut saya nggak dipahami oleh kita. Dan kenapa susah banget buat kita itu? Ada ketakutan di para pemimpin politik, sehingga kalau itu menyinggung Israel seolah-olah menyakiti Islam. Di mana menyakitinya? Saya nggak ngerti. Ini yang mesti saya pikir harus saya bicarakan gitu. Karena nggak ada yang berani bicara. But that's alright.